sikap Majelis Adat Dayak Nasional atas ujaran kebencian dan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan. Indonesia adalah negara besar yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi etnis, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, ras, maupun asal keturunan. Karena itu kerukunan hidup antar anak bangsa di Indonesia menjadi tuntutan dari kebutuhan yang harus dipenuhi dan terus dijaga agar tercipta keamanan dan kedamaian dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Munculnya sikap dan paham intoleransi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta paham radikal telah merusak tatanan dan sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam ideologi Pancasila, mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Majelis Adat Dayak Nasional sebagai organisasi masyarakat Dayak yang tertinggi di tingkat nasional yang berideologi Pancasila menegaskan akan terus berjuang untuk memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah secara nasional yang legitimate atau yang sah, agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Menyadari akan tanggung jawab ideologi tersebut dan demi masa depan bangsa dan negara yang aman, damai, maju, berkeadilan, berdaulat, dan bermartabat, maka Majelis Adat Dayak Nasional wajib mengkonsolidasikan setelah mengikuti perkembangan, mengkaji, dan mengamati secara mendalam situasi dan kondisi nasional, khususnya di Kalimantan, berupa kecaman, kemarahan, orasi, dan laporan polisi yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat se-Kalimantan yang terjadi akibat pernyataan Saudara Edi Mulyadi yang viral berupa ketidaksukaan Edi Mulyadi CS terhadap pemerintah yang sah dengan menggunakan isu pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan yang berisi ujaran kebencian, menghasut, memfitnah, menghina, merendahkan, mengadu domba, sehingga membuat keresahan di tengah masyarakat, di mana pernyataan tersebut telah melukai hati dan perasaan masyarakat Kalimantan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Adat Dayak Nasional telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pengurus Majelis Adat Dayak Nasional, Ketua Umum Dewan Adat Dayak se-Indonesia, dan pimpinan Ormas LSM Masyarakat Dayak yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 25 Januari tahun 2022 dan menghasilkan keputusan bersama yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penghinaan oleh Saudara Edi Mulyadi. Yang diunggah di YouTube Bang Edi Channel pada tanggal 18 Januari 2022 dengan judul
bau busuk oligarki, dan ancaman atas kedaulatan di balik pindahnya ibu kota. Maka dengan ini, Majelis Adat Dayak Nasional menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS yang telah melukai hati dan perasaan masyarakat Kalimantan karena secara jelas dan sengaja telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Kalimantan yang memicu kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Kedua, mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Edi Mulyadi CS selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan. Apakah di dalam ruangan ini setuju? Setuju! Saya ulangi. Poin yang kedua, mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Edi Mulyadi CS selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, karena berisi ujaran kebencian, fitnah, menghina, merendahkan, membuat berita bohong, mengadu domba, dan membuat keresahan dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat Kalimantan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tangkap Edi Mulyadi! Tangkap Edi Mulyadi! Kunci komando ada pada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional untuk mengendalikan situasi saat ini. Yang ketiga, menuntut Edi Mulyadi CS untuk meminta maaf di hadapan sidang Majelis Adat Dayak secara terbuka dan diproses sesuai hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan. Keempat, meminta kepada masyarakat Kalimantan khususnya masyarakat Dayak agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menanggapi pernyataan Edi Mulyadi CS. Jadi masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan, sebagai rasa hormat kita kepada Presiden Majelis Adat Dayak, tolong kendalikan diri kita di dalam merespon situasi yang terjadi, agar kita satu komando di dalam menyikapi situasi ini. Yang kelima, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan khususnya masyarakat Dayak untuk senantiasa bersatu padu dan tidak mudah diprovokasi oleh pihak manapun, serta senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian di bumi Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Januari tahun 2022, Majelis Adat Dayak Nasional, Presiden Dr. Andes Martin Bila MM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Yakobus Kumis MH ditandatangani. Demikianlah sikap daripada